Shalom Mama dan Opa, apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Kita percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Kita akan masuk dalam doa pujian penyembahan. Oma Opa siapkan hati, pikiran untuk memuji menyembah Tuhan. Kurapakaralaba syandaralabaho. Kami sembah, naikkan syukur bagimu, Jesus, Kaulah segalanya. Ya Ralalala Basyanda. Mari mulai menyembah Oma dan Opa, sembah Yesus. Ya Basyanda. Kami sembah Tuhan, kami naikkan syukur bagimu, Kaulah segalanya. Mulai menyembah Oma dan Opa, mulai menyembah di dalam roh. Kalau boleh ada sampai pagi ini Tuhan, kami tahu semua karena kasih anugerah-Mu buat setiap Oma dan Opa. Jesus, oh Lord, kasih-Mu yang mengalir, hadirat-Mu yang mengalir, urapan-Mu Tuhan. Angkat suara Oma dan Opa, angkat sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, yes Lord. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari mulai menyembah Oma dan Opa. Kami sembah Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, mengalir, penuhi kami. Oh Lord, ku muliakan nama-Mu.
Menyembah di dalam roh dan opa. Angkat suara. Jesus, Kau layak terima pujian. Kau layak kami sembah, tinggikan nama-Mu. Terus berdoa buat Indonesia Tuhan, berdoa buat Jakarta Tuhan, berdoa dari Sabang sampai Merauke. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Ini sembah kami Tuhan, ini doa kami Tuhan bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan lagi yang dahsyat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, mari terus kita memuji-muji Tuhan. Kita sama-sama percaya hari-hari ini gereja Tuhan dalam pemurnian. Amin. Oma Opa, kita semua sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari alami pemurnian. Mari alami pemulihan yang daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu
tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sekali lagi, katakan, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan sekali lagi, ini tahun pembebasan. Amin. ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. oh, Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan. membawa Amin. pembebasan Segala bagi dosa semua dibersihkan, segala kutuk dilepaskan, segala keterikatan dilepaskan. Inilah Haleluya. tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh Dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini Tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang memberikan kebebasan bagi setiap kita. Mari bangkit buat Tuhan lebih lagi. Apapun keadaan kita, baik atau tidak baik keadaan kita, katakan Yesus Tuhan yang baik. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi Amin. firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini,
kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Amin. Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, Amin. nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit. Ayo oma-opa, katakan pada diri kananmu, katakan pada dirimu, bangkit di akhir zaman ini untuk menyelesaikan amanat Aku-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, adalah Tuhan. dialah Tuhan, dialah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Oma Opa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan akan masuk sehidangan dengan Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab firman-Mu mengatakan Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kami ya Tuhan Yesus. Kami terus Tuhan masuk dalam penggenapan akan rencana-Mu ya Aba. Memenangkan jiwa bagi Engkau ya Aba. Apapun yang terjadi ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Kau tetap Allah yang setia ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Tak dapat ku membalas kasih Allah yang penuh dengan kasih setia. Ku sembahkan Allah yang memulihkan. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Opa dan Oma yang ada di usia emas Umas GBI Tampak Siring, Rayon 1D. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Saya mengucapkan kepada kita semua, biar damai Natal selalu menyertai kehidupan setiap kita. Dan hari ini terima kasih buat kepercayaannya untuk saya bisa menyampaikan pesan Natal ini kepada Opa dan Oma sekalian.
Biar kiranya pesan Natal ini memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan pengharapan kepada kita. Dan sebelum kita mulai, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh merayakan kehadiran-Mu di muka bumi ini ya Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau datang memberikan kehidupan, memberikan pengharapan baru buat setiap kami. Berfirmanlah buat setiap kami ya Bapa. Biar pesan kebenaran-Mu memberikan pewahyuan dalam kehidupan kami, sehingga pewahyuan-Mu ini mengajar kami, mendidik kami, bahkan menuntun kami, sehingga kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pesan yang diberikan kepada saya adalah sang pembawa harapan Bapak Ibu. Mari kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Mika 2 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Opa dan Oma, bahwa ini ayat memberikan pengharapan kepada setiap kita. Nah, sebelum saya bacakan ayat ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan kisah di balik dari ayat ini, konteks dari ayat ini. Penulisnya bernama Nabi Mika Bapak Ibu. Jadi Nabi Mika ini hidup sejaman dengan Nabi Yesaya. Tapi bedanya Nabi Yesaya melayani di kerajaan, sedangkan Nabi Mika melayani rakyat Israel, melayani rakyat jelata. Nah, karena hari itu orang-orang yang ada di Samaria, orang-orang yang ada di kerajaan utara dan orang-orang yang ada di kerajaan selatan, mereka kemudian gagal memenuhi janji mereka kepada Tuhan. Mereka gagal, mereka hidup dalam dosa, sehingga apa yang terjadi? Datanglah nubuat hukuman kepada orang-orang dari suku Yehuda. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa mereka akan diserang dengan sebuah kerajaan adikuasa yang hari itu ada Bapak Ibu, yaitu kerajaan Asyur, dan kemudian mereka akan dibuang ke Babel. Jadi hari itu mereka mendapatkan janji penghukuman Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa, Nabi Mika juga menyampaikan sebuah pesan pengharapan, sebuah janji keselamatan Bapak Ibu buat bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel melakukan hal ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan akan membebaskan mereka, Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Nah, apakah janji keselamatan, janji pengharapan buat bangsa Israel yang tentunya ini juga jadi janji buat kehidupan setiap kita di hari Natal ini Bapak Ibu. Mika 2 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya. Hai Yakub, dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Perhatikan baik Bapak Ibu, raja mereka akan berjalan melewati pintu gerbang dan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu rindu, Tuhan ingin sekali supaya saudara dan saya mengalami pemulihan, supaya saudara dan saya mengalami yang namanya terobosan-terobosan. Dan inilah pengharapan kehidupan setiap kita, bahwa hari ini harapan kita, mungkin harapan kita sudah mati, tetapi percayalah Bapak Ibu, harapan kita bisa bangkit kembali, harapan kita bisa bertumbuh kembali, harapan kita bisa hidup kembali kalau kita hidup berdasarkan janji Tuhan, bahwa Tuhan telah menjanjikan bahwa Dia akan menjadi penerobos dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan kehidupan setiap kita. Nah, pertanyaannya pada hari ini adalah bagaimana caranya supaya Bapak, Ibu, Opa, dan Oma bisa mengalami terobosan dalam kehidupan. Bagaimana pengharapan kita yang mati hari ini bisa hidup kembali. Bagaimana kita bisa dipulihkan sama Tuhan. Nabi Mika memberikan jalannya kepada kita. Dia katakan begini, raja mereka akan terus di depan
depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau harapan kita yang mati dibangkitkan kembali, kita mengalami terobosan-terobosan dalam dunia yang serba sulit ini Bapak Ibu, kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya ada begitu banyak orang hanya mengenal Yesus hanya sebatas juru selamat Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengenal Yesus hanya sebatas juru selamat, maka apa yang terjadi? Ada begitu banyak orang berpikir seperti ini. Makanya ada orang-orang yang kalau dia lagi susah, dia ingat sama Tuhan. Kalau lagi senang, dia lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan cuma jadi juru selamat, Bapak Ibu. Hari ini saya mau kasih tahu kepada opa dan oma sekalian bahwa Yesus itu bukan hanya sebagai juru selamat. Dia datang sebagai Raja dan Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena memang dia datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kehidupan setiap kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita hari ini sudah selamat? Saya percaya barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Berarti kalau kita sudah selamat, berarti tugasnya sebagai juru selamat sudah selesai Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu hari ini kita harus memandang menjadikan Yesus sebagai Raja, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja kita? Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita mempelajari kata Mesias Bapak Ibu, kata Mesias itu punya pengertian kalau dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata Kristos yang biasa kita sebut dengan Kristus. Jadi apakah artinya Kristus? Kristus itu adalah Raja yang diurapi. Kalau Raja, kita menjadikan dia Raja, berarti kita harus mau dituntun dan dipimpin sama Raja kita, yaitu Yesus kita. Oleh sebab itu hari-hari ini Bapak Ibu, kenapa ada begitu banyak orang-orang yang kemudian mereka nggak bisa mengalami terobosan dalam kehidupannya. Mereka nggak bisa mengalami bagaimana Tuhan memulihkan kehidupannya. Rajin datang kebaktian sih, rajin datang beribadah sih. Tapi kenapa hidup mereka nggak pernah mengalami terobosan? Kenapa hidup mereka nggak pernah mengalami yang namanya pemulihan? Karena apa? Karena Yesus nggak pernah jadi Raja. Yesus nggak pernah jadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab kita, dari zaman perjanjian lama, dari zaman pertama kali Tuhan Allah menciptakan manusia, dari sejak awal, Yesus Allah mau menjadi Raja buat mereka Bapak Ibu. Tapi masalahnya apa yang terjadi? Masalahnya manusia jatuh dalam dosa, dan waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup untuk dirinya sendiri. Manusia nggak mau lagi dituntun sama Allah. Manusia nggak mau dituntun lagi sama Tuhan Bapak Ibu. Manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau mengalami terobosan-terobosan, kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan, kita tahu bahwa tahun 2023 tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu pasti sempurna dalam kehidupan setiap kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna? Maka nggak bisa nggak hidup Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus mau dituntun dan dipimpin sama Tuhan Bapak Ibu. Tapi masalahnya begini, masalahnya seringkali kita berseberangan dengan jalannya Tuhan. Seringkali kita mau jalan sesuai dengan jalan diri kita sendiri. Kita nggak mau dituntun Tuhan, kita nggak mau dipimpin Tuhan. Tuhan mau menuntun kita supaya kita jadi orang-orang yang mampu mengasihi. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih memilih untuk memahakimi Bapak Ibu. Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, opa dan oma, jadi orang-orang yang bermurah hati, punya kebaikan hati. Tapi seringkali kita memilih jalan untuk memikirkan diri kita sendiri. Tuhan suruh kita untuk mengampuni, kita malah memilih jalan untuk kepahitan dan membenci Bapak Ibu. Seringkali jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu hari ini bahwa
Tuhan bukan hanya sekedar ingin menolong kehidupan kita. Tuhan bukan hanya sekedar ingin memberkati kehidupan Bapak Ibu, tapi juga Tuhan ingin menuntun, Tuhan ingin memimpin. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa kalau manusia berjalan di jalannya sendiri, maka manusia itu akan gampang tersesat Bapak Ibu. Makanya hari ini berikanlah dirimu dipimpin dan dituntun sama Tuhan. Sama seperti apa yang Nabi Mika katakan kepada kita, penerobos itu akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Hari ini jadikan Yesus sebagai Raja. Jadikan Yesus sebagai Tuhan yang penguasa tunggal dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini belajarlah untuk dipimpin dan dituntun sama Tuhan. Ada sebuah kisah lain Bapak Ibu dari Alkitab kita. Ya, ini kisahnya sebelum Yesus lahir Bapak Ibu. Kita mengerti bahwa ya Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang wanita yang melahirkan dan membesarkan Yesus Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak siapa yang dipilih untuk menjadi ayah lahiria daripada Yesus? Namanya Yusuf Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi kisahnya hari itu Yusuf ya sedang bertunangan dengan yang namanya Maria. Yusuf bertunangan dengan Maria. Nah kalau kita mempelajari budaya Yahudi Bapak Ibu, kita mengerti bahwa pertunangan di masa Yahudi zaman dulu itu sama kuatnya. Hubungannya itu sama kuatnya dengan pernikahan Bapak Ibu. Cuman perbedaannya antara pertunangan dengan pernikahan, bedanya adalah begini. Kalau mereka masih bertunangan, mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri Bapak Ibu. Ya, jadi hari itu Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Tapi kita mengerti Bapak Ibu bahwa Yusuf mengetahui sebuah kebenaran bahwa tunangannya ini, Maria ini sudah hamil duluan Bapak Ibu. Dan Yusuf tahu bahwa mereka belum menikah. Dan Yusuf tahu bahwa Yusuf belum pernah sekalipun menyentuh Maria Bapak Ibu. Ya, jadi hari itu Bapak Ibu bisa memahami perasaan dari Yusuf. Hari itu Yusuf mengalami kegalauan, mengalami kekecewaan. Dia sedang ada di persimpangan jalan. Dia sedang mengalami yang namanya merana Bapak Ibu. Siapa yang gak galau Bapak Ibu? Siapa yang gak merana? Kalau tahu tunangannya hamil duluan sebelum mereka menikah Bapak Ibu. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, Yusuf juga tahu apa hukumannya buat orang yang berzina Bapak Ibu. Ada 3 hukuman buat orang yang melakukan perzinahan Bapak Ibu. Hukuman yang pertama adalah mereka harus dijorokin ke jurang yang sangat dalam sampai mati Bapak Ibu. Atau hukuman yang kedua, mereka akan dirajam dengan batu sampai mati. Atau mereka harus dimasukkan ke dalam sumur yang dalam, dilempar ke dalam sumur yang dalam, kemudian mereka dilempari dengan batu yang besar sampai kepala mereka pecah sampai mati Bapak Ibu. Jadi budaya Israel zaman itu kalau ada orang yang ketahuan berzina atau hamil duluan sebelum pernikahan Bapak Ibu, maka hukumannya itu adalah hukuman mati Bapak Ibu. Jadi Yusuf sedang mengalami krisis, Yusuf sedang mengalami masalah, Yusuf sedang ada di persimpangan jalan Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya hari ini Bapak Ibu? Apakah hari ini kita sedang mengalami kegalauan? Apakah hari ini kita sedang mengalami kegelisahan? Apakah kita sedang ada di persimpangan jalan? Ada masalah yang bertubi-tubi menghantam kehidupan setiap kita. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Dan itulah yang membuat pengharapan kita mati. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah kita punya keadaan yang beda-beda tipis dengan Yusuf hari itu Bapak Ibu? Ya, dan Alkitab katakan apa Bapak Ibu? Alkitab katakan, Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau malaikat berkata Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu, berarti hari itu malaikat tahu bahwa Yusuf sedang mengalami yang namanya ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu. Coba kita buka Alkitab kita dalam Matius 1, mulai dari ayat yang 19. Ya, sampai dengan ayat yang ke-23, coba kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Demikianlah firman Tuhan.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dalam peristiwa ini Bapak Ibu, Yusuf yang hari itu mengalami kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dia sedang merana Bapak Ibu, dia sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu kompleks, masalah yang bisa membuat hidupnya mati Bapak Ibu, karena dia berhadapan dengan hukum Yahudi hari itu. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu bisa lihat, di tengah-tengah ketakutan itulah, di tengah-tengah krisis itulah, kemudian Yusuf mendapatkan sebuah pewahyuan Allah Immanuel, Allah yang menyertai Yusuf. Hari ini kita mengerti Bapak Ibu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang cuek, Tuhan kita bukan Tuhan yang gak mau pusing dengan kehidupan kita, Tuhan kita bukan Tuhan yang masa bodoh Bapak Ibu. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin menyertai kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin hadir dalam kehidupan setiap kita. Dia bukan hanya sekedar Allah yang hadir, mau hadir dalam hidup kita, tapi dia juga Tuhan yang mau ikut serta bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan krisis yang berat Bapak Ibu, saya percaya bahwa begini, penyertaan Tuhan yang luar biasa pun akan selalu menyertai kehidupan setiap kita. Semakin berat masalahnya, semakin dahsyat penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu hari ini jangan biarkan pengharapan kita mati, iman kita lesu Bapak Ibu. Mari di hari Natal ini kita bangkitkan kekuatan kita kembali, kita bangkitkan kembali pengharapan kita di dalam Dia, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan, belum tentu Tuhan membawa kita ke jalan yang aman dan nyaman. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, kita membiarkan diri kita menjadikan Tuhan sebagai Yesus, sebagai Raja dalam kehidupan kita, Raja yang mau jadi penerobos dalam kehidupan kita, yang menuntun dan memimpin kita. Belum tentu kita dituntun ke jalan yang aman dan nyaman Bapak Ibu. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan akan menuntun kita ke tempat yang terbaik. Kenapa saya berani katakan begini Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Ya, Mazmur 23 Bapak Ibu, Alkitab katakan apa? Coba kita buka Alkitab kita. Mazmur 23, tiba-tiba saya teringat dengan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ini ayat yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 23 mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ya, Tuhan adalah gembalaku berarti kita harus membiarkan Tuhan menuntun kehidupan setiap kita, sama seperti gembala menuntun domba-dombanya. Tuhan kita adalah gembala kita Bapak Ibu. Dia raja kita. Saudara dan saya, kita adalah domba-dombanya, berarti kita harus mau dituntun oleh gembala kita Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Ia membaringkan aku ke tempat di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang Bapak Ibu. Jadi gembala kita bisa menuntun kita ke padang rumput yang hijau Bapak Ibu. Dia bisa membimbing kita ke air yang tenang. Tapi perhatikan ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu, dituntun ke jalan yang benar, itu kita dituntun ke jalan yang bagaimana sih? Apakah kita dituntun ke jalan yang lancar jaya seperti jalan tol Bapak Ibu? Ternyata bukan Bapak Ibu. Penulis kitab Mazmur 23 Daud berkata bahwa kalau kita dituntun ke jalan yang benar, konteks dituntun ke jalan yang benar itu kemana? Ayat yang keempat katakan kepada kita, perhatikan baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Bapak Ibu. Jadi ternyata begini, dituntun ke jalan yang benar, belum tentu jalan itu mulus dan lancar jaya Bapak Ibu. Dituntun ke jalan yang benar sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Alkitab terjemahan bahasa asli lebih sadis lagi dikatakan begini Bapak Ibu. Sekalipun aku dituntun ke lembah bayang-bayang kematian, aku tidak pernah takut bahaya. Kenapa? Karena penulis Mazmur tahu kalau Tuhan menyertai, bahwa sekalipun berbahaya kita akan terus mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun yang ada di depan kita, mau masalah segede gunung Bapak Ibu, percayalah dengan iman kita bisa memindahkan gunung Bapak Ibu. Tapi ada kalanya Tuhan gak pindahkan gunung Bapak Ibu, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Tuhan akan menyertai kehidupan setiap kita sehingga kita mampu mendaki gunung dan menaklukkan gunung-gunung masalah yang ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Jadi hari ini buang di kepala kita, dituntun dan dipimpin Tuhan pasti lancar dan luar biasa jalannya mulus. Enggak, belum tentu Bapak Ibu. Karena orang yang mengikuti tuntunan Tuhan, orang yang mengikuti pimpinan Tuhan Bapak Ibu, orang itu mengerti Bapak Ibu. Sesulit apapun situasi dan kondisinya, yang paling penting bukan situasi dan kondisinya yang bagaimana Bapak Ibu. Yang paling penting adalah siapa yang berjalan bersama dengan kita. Dan siapa yang berjalan bersama dengan kita? Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Waktu Yusuf, dia dapat mimpi, jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Waktu dia bangun Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Yusuf bersedia untuk dipimpin dan dituntun sama Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Matius 1 ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Matius 1 ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, sesudah bangun dari tidurnya, perhatikan baik. Jadi setelah dia mendapatkan mimpi, kemudian saat itu juga dia bangun dari tidurnya, maka apa yang dilakukan oleh Yusuf? Alkitab katakan begini, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya Bapak Ibu. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa orang yang mau dituntun Tuhan, orang yang mau dipimpin Tuhan adalah orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan Bapak Ibu. Dan perhatikan baik Bapak Ibu, waktu Yusuf mau dipimpin sama Tuhan, dia taat sama perintah-perintah Tuhan, dia mengambil Maria sebagai istrinya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi, pertanyaan saya begini, apakah kemudian jalan Yusuf mudah? Apakah jalan Yusuf mulus? Apakah jalan Yusuf nyaman Bapak Ibu? Ternyata kita mengerti Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan, jalan Yusuf justru malah berliku-liku. Dia tambah susah Bapak Ibu, ya kan? Karena apa yang terjadi? Dia harus mengambil Maria dan membawa Maria dari Nazaret ke Bethlehem Bapak Ibu. Dia harus repot-repot pergi ke Bethlehem. Apakah sampai di Bethlehem masalahnya selesai Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Waktu Yusuf dan Maria mencari-cari tempat penginapan Bapak Ibu untuk melahirkan bayi Yesus, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah semua penginapan penuh Bapak Ibu. Nggak ada tempat buat bayi Yesus lahir. Dan mereka harus mempersiapkan sebuah tempat yang sangat hina buat dunia ini Bapak Ibu. Yesus lahir di palungan Bapak Ibu. Di tempat yang hina Bapak Ibu. Setelah bayi Yesus lahir, apakah masalahnya selesai Bapak Ibu?
Ternyata masalahnya juga belum selesai Bapak Ibu. Karena apa? Karena Herodes memerintahkan anak-anak di bawah usia 2 tahun harus dibunuh dan dibantai. Yusuf harus repot-repot membawa bayi Yesus, membawa Maria yang baru selesai melahirkan Bapak Ibu. Mereka pergi kemana? Tuhan, Alkitab katakan mereka pergi ke Mesir Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, Bapak Ibu akan mengerti ya. Jarak dari Israel ke Mesir itu kalau naik bus aja 8 jam Bapak Ibu. Jadi itu merupakan sebuah perjalanan yang panjang dan lama untuk menyelamatkan bayi Yesus dan Maria Bapak Ibu. Sekali lagi, dituntun sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan. Belum tentu nyaman Bapak Ibu, tapi percayalah, dipimpin dan dituntun sama Tuhan, pasti akan membawa kehidupan saudara dan kehidupan saya, kehidupan opa dan oma akan sampai ke tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini buat opa dan oma, pesan Natal hari ini, singkat saja opa dan oma, bahwa Yesus datang membawa pengharapan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, jangan pernah takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan setiap kita. Terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terus taat dengan apa kata Tuhan, percayalah. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, percayalah Tuhan akan memberikan hikmat dan kemampuan kepada kita supaya saudara dan saya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, opa dan oma bisa diberikan kekuatan untuk melewati semua situasi sulit yang kita hadapi dan muncul sebagai pemenang dalam kehidupan. Sekali lagi, selamat Natal, jadikan Yesus Raja dan Tuhan dalam kehidupan kita, biar Dia Allah yang menerobos bersama-sama dengan kita dan menjadikan setiap kita umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya. Puji Tuhan Oma Opa, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur untuk lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan yang memberkati Oma Opa yang menyaksikan ibadah. Kami percaya kekuatan yang baru, kuasa yang baru Tuhan limpah-limpahkan atas Oma Opa. Haleluya. Sampai berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Puji Tuhan, Oma Opa, kita sama-sama akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk lawatan kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar, Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat atas kami ya Tuhan. Berkat yang luar biasa menyertai hamba-Mu, bahkan seluruh keluarga, bahkan keluarga besarnya dalam berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk bapak-bapak rohani kami, pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Niko ya Tuhan, beserta seluruh keluarga dan keluarga besarnya Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin luar biasa dalam seluruh pelayanannya ya Tuhan, baik di dalam maupun di luar negeri. Wakil-wakilnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berkati juga ya Tuhan Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Kiki Haryadi ya Tuhan, beserta Bu Mervina, bahkan seluruh anak, cucu dan mantu, bahkan keluarga besar mereka dalam berkat Allah yang luar biasa. Kau percayakan lebih lagi ya Tuhan hal-hal yang luar biasa atas pelayanan Pak Kiki ya Tuhan. Strategi yang ilahi Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk membawa Rayon 1D bergerak dalam satu kegerakan rohani yang besar, yaitu Pentakosta ketiga dan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami angkat tangan kami memberkati ya Tuhan Gembala Umas ya Tuhan yang ada di tempat ini. Urapatakana masakaralabayaralaba. Tuhan urapi lebih lagi Bu Hana ya Tuhan.
Oh, pakai lebih lagi Bu Hana ya Tuhan, dengan hikmat, dengan pewahyuan yang daripada Tuhan, untuk membawa pelayanan umas ini ya Tuhan, bergerak di dalam dimensi Tuhan, bergerak dalam kekudusan, bergerak dalam kebenaran, bahkan bergerak ya Tuhan, membawa satu kegerakan, oh penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir bagi umas-umas dimanapun berada ya Tuhan, beserta seluruh tim kerja yang ada di umas. Tuhan pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Kami percaya jerih payah mereka tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Engkau akan mengembalikan kepada mereka berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh oma opa Tuhan, seluruh hamba-hambamu yang ada dimanapun yang mengikuti ibadah umas ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan menyertai kami, berkat Allah ada pada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan memimpin kami hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan Tuhan lebih lagi, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas lewat kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh ibadah umas yang ada ya Tuhan, sesi demi sesi nanti di minggu-minggu yang ke depan ya Tuhan, biarlah Tuhan pakai dengan luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kita mengakhiri kebaktian online ini, Opa dan Oma, mari kita mau siapkan hati kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, siapkan hatimu terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Itu bukan sekedar kuat dan gagahmu, bukan karena sekedar kecerdasanmu, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal dan Tahun Baru. God bless you all.